orang masih sayang pada saya. Dan seksi pelayanan teknis itu mengelola diklat-diklat dan pelatihan di bidang teknik khususnya yang ada fasilitasnya di lingkungan BLPT. BLPT itu memiliki luas 4,1 hektar. Ada pejabatnya ada 3, Kepala UPTD BLPT, Kasubag Tata Usaha, dan Kasih Pelayanan Teknis. Kami memiliki ruang praktik ada 5, 1 bidang otomotif, roda 2, roda 4, kemudian bidang las fabrikasi, mesin produksi, kelistrikan, dan bidang IT. Kami pun IT. Dan saat ini BLPT sudah menjadi tempat uji kompetensi berstandar nasional. Sekarang sedang dilaksanakan diklat di bidang otomotif roda 2 yang narasumber dan instrukturnya dari BNSP LSPTO, Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nasional, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Otomotif roda 2. Kita dibimbing dulu berapa hari, kemudian diuji, ada prauji. Nanti kalau lulus, kalian akan mendapatkan sertifikasi yang ada lambang Garuda berstandar nasional, dilaksanakan secara gratis. Wah, hebat sekali ya. Bu, itu khusus siswa ya, Bu? Ada siswa tamatan SMK, bukan yang sekolah, artinya yang sudah lulusan, selesai ya, lulusan. Tamatan SMK, guru, dan juga khususnya yang SMK yang sudah punya kejuruan. Tuh. Nanti ada bidang IT. Iya, bidang IT nanti akan diselenggarakan setelah Lebaran, mungkin bulan Agustus. Bidang ilmu untuk yang bagian IT itu ada di bidang apa saja, Bu? IT itu pembelajaran, jadi dia memang elektronik book ya, artinya memang untuk guru-guru sekolah menengah kejuruan supaya nanti bisa mengajarkan kepada anak didiknya bagaimana tidak hanya menjadi teknisi di bidang IT, tetapi juga bagaimana memberikan materi kepada anak didiknya melalui teknologi e-book ya, elektronik pembelajaran itu. Ya. Menarik. Jadi kalau belajar ya, tidak seperti ini, bisa online gitu. Iya. Jadi bisa dari rumah, gurunya juga di mana, muridnya di mana, itu bisa langsung. Itu kita harus ikut pelatihan dulu. Harus ikut baru. Nah, untuk persyaratan nih, apakah misalnya kita statusnya sudah tamat SMA kan adik-adik, tapi statusnya sekarang mahasiswa ya, seperti itu. Nah, jadi apakah diperbolehkan dengan status mereka mahasiswa itu untuk mengambil sertifikasi itu, Bu? Oh, kalau untuk yang sekarang nanti untuk guru-guru ya. Nah, untuk ke depan kami menunggu masukan. Program itu akan muncul manakala ada masukan, ada apa? Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan masyarakat. Kalau dari Palkomtek mengusulkan kepada kami akan buatkan programnya. Ya, tahun depan itu sudah kita anggarkan cukup besar untuk diklat-diklat di bidang IT. Mungkin nanti kita bisa kerjasama. Guru include dosen kah seperti itu? Iya. Jadi ada karena memang untuk informasi juga mungkin di bagian BLPT, kalau khusus untuk dosen Palkomtek ya, Bu, semua dosen itu harus tersertifikasi. Apalagi kata Ibu tadi, sertifikasinya itu skalanya nasional ya. Nasional. Jadi sampai sekarang saya secara pribadi ya, Bu, bingung nih. Mau misalnya mengajar di multimedia ya, multimedia ranahnya kan masih masuk di IT ya, Bu. Mau kemana untuk mengambil sertifikat kompetensi yang seperti itu? Kita kan nggak bisa mengklaim ya, nggak bisa mengklaim. Oh, saya punya skill nih, kompetensi saya di bidang ini tanpa adanya sertifikat seperti itu. Jadi memang ada. Nah, kita juga nggak bisa terjebak dalam artian yang nggak resmi. Kita juga harus tahu badan-badan resmi untuk sertifikasi itu, badan atau bagian mana nih yang mengeluarkan, yang punya hak untuk mengeluarkan sertifikat. Betul itu. Sekali. Sekarang ini menjadi wacana bagi kita. Guru sudah bersertifikasi, terus langsung mendapatkan namanya tunjangan penghasilan sertifikasi. Nah, kebanyakan saat ini mereka hanya mengejar uang sertifikasinya. Nah, padahal yang namanya guru, dia punya keahlian seperti khususnya guru-guru atau dosen di bidang tertentu. SMK itu kan ada kejuruan. Nah, harusnya memang
Kompetensi yang dimiliki oleh guru itu adalah sesuai dengan jurusan yang dia geluti. Kalau dia jurusan listrik, dia harus sertifikasinya listrik. Kalau dia otomotif, harusnya otomotif. Tetapi yang terjadi di lapangan, sertifikasinya secara umum, walaupun guru SMA, SMK, dosen dan sebagainya umum. Nah, nanti dapat ijazah sertifikasi. Idealisnya harusnya sertifikasi itu harus disesuaikan dengan kejuruan yang ia miliki. Nah, itu. Kalau saya mau bercerita begini dari A sampai Z itu banyak sekali, ya. Jadi mungkin saya juga memberikan gambaran kepada anak-anak semua gitu ya. Saya juga mengalami punya anak, bagaimana dia kuliah dulu, setelah selesai saya tetap mendorong bagaimana kamu bisa mencari pekerjaan. Salah satunya anak saya yang di Jakarta saat ini mendapatkan pekerjaan karena dari buka internet. Ya. Jadi artinya jurusan kalian tuh gak sia-sia di bidang IT, ya kan? Iya, karena sekarang ini sudah online semua. Kalau kita mau face to face, kapan waktunya? Jalan dah macet, belum kita sudah punya kesibukan yang lain, ya. Nah itu jadi jangan kalian, Bu, kami sudah ini mau kemana gitu. Jadi banyak sekali sekarang sudah teknologi sudah semakin canggih. Kalau bisa sekarang ini sudah kita sambil tidur sudah tahu dunia. Jadi sekarang ini program itu sudah ada di kita, sudah dunia itu sudah ada di dalam otak kita melalui IT yang kita miliki. Ya. Oke, ini baru sedikit sekali ya informasinya ya Ibu ya. Tapi sudah sangat menarik sekali. Nah, ini tema kita hari ini bukan seminar yang satu arah ya. Bukan hanya Ibu Tina saja yang memberikan materi, kemudian kalian itu sebagai pendengar yang baik, enggak. Tapi kita menunggu respon. Jadi talk show, sifatnya talk show. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang kebetulan sedang dipaparkan oleh Ibu Tina, kalian tertarik bisa langsung angkat tangan, interupsi untuk bertanya. Seperti itu ya. Jadi kenapa? Boleh interupsi. Iya, boleh interupsi. Jadi boleh angkat tangan, apa guna moderator kalau nggak bisa ngatur lalu lintas seperti itu kan? Ya, jadi kami persilakan karena memang konsep kita seminar hari ini. Oke. Ya, dipersilakan ya. Silakan. Ini biasa berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Arianto. Iya. Saya ingin bertanya tentang verifikasi tadi. Katanya tadi verifikasi. Sertifikasi. Saya kan tamatan otomotif SMK 4. Terus tetangga sini ya. Iya. Apakah bisa? Ini kan lagi kuliah. Iya. Ikut sertifikasi. Sangat bisa. Iya. Tapi ini hari ini penutupan. Iya. Nanti terus kok kita masih terus membuka peluang. Nanti kalau ada yang kita juga kerjasama dengan SKK Migas gitu ya, melalui dana CSR mereka, kemudian kepada industri yang lain untuk membuka peluang diklat bagi masyarakat maupun generasi muda. Itu. Jadi yang dilaksanakan di BLPT itu kami membuka peluang, nanti kontak person aja dicatat, nanti saya jadikan catatan di UPTD BLPT. Kalau ada diklat nanti kami panggil. Ada periodekah itu Bu untuk ininya sertifikasinya? Kalau untuk tahun ini insya Allah nanti ada melalui dunia usaha, dunia industri ya. Kemarin kita SKK Migas Tateli Jakarta. Masih ada? Ya. Sudah cukup menjawab jawabannya Dek? Mungkin saya tambahkan ya. Kita sekolah pasti menginginkan punya ijazah. Kuliah juga menginginkan punya ijazah sarjana. Tetapi kalau kalian sudah masuk dalam dunia kerja, orang pinter banyak, orang hebat banyak, ya kan? Tetapi kita harus mempunyai satu keahlian khusus. Apa itu? Yang kita geluti apa? Kalau kita punya keahlian di bidang otomotif, kita punya sertifikat otomotif. Kalau kita punya keahlian di bidang IT, kita punya sertifikat IT. Nah, pada saat kita masuki dunia kerja itu yang ditanya, ya. Karena saya secara langsung terjun ke dunia usaha, dunia industri, ke lembaga profesi di Jakarta,
Jadi waktu saya dipindahkan ke BLPT pertama kali, saya dulu dari bidang kebudayaan, membawa rombongan tim kesenian kemana-mana sampai ke luar negeri. Begitu saya dipindah ke BLPT, awam bagi saya, karena itu saya berhadapan dengan besi, dengan las dan lain sebagainya, kan saya nggak tahu menahu tuh, saya bukan jurusan teknik. Tapi saya ingin tahu. Saya datang ke Jakarta tanpa surat tugas, Pak, saya ingin belajar. Saya datang ke BLPT Jakarta, ke tempat-tempat diklat di Jakarta. Akhirnya saya berkenalah banyak teman di dunia usaha, dunia industri. Setelah saya masuk ke sana, apa yang ditanya? Itu tadi. Jadi kalian harus mempunyai nilai plus. Nah, mempunyai plus selain ijazah yang kita miliki. Mungkin itu yang saya tambahkan. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya dengan narasumber kita? Ayo, siapa? Sharing dengan Ibu. Ibu dulu pernah ngajar juga di Abdi Nusa ya? Oh iya. Kan juga ya Bu ya? Iya, gitu. Saya memang dari bagian sini cocok ganteng. siapa baju yang hitam. mau sharing sini? Yang di sudut, yang cewek, yang cantik-cantik di belakang. Yang belakang juga boleh. Silakan. Ini belum sampai ke materi ya. Saya memang hari ini tidak bawa ini karena memang kebetulan acara padat, dan saya kira kalau itu seperti kuliah nanti malah mereka satu arah gitu kan. Kalau gini biar kita ngobrol aja, sharing mana yang bisa saya berikan masukan kepada anak-anak semua. Ayo jangan takut-takut, ayo. Iya, silakan. Berdiri, biar gantengnya kelihatan ya. No. Nama saya Rio. Oh, Rio. Bu, kalau sudah daftar itu pasti dapat sertifikat, Bu. Ikut bimbingan dulu, ikut ujian juga. Juga ingin memperkenalkan sosialisasi sekaligus ya. Orang kan taunya hanya lihat di depan, apa sih yang ada di dalam BLPT. Kemarin saya mengadakan Pekan Iptek, kebetulan saya ketuanya ya. Pekan Iptek tahun lalu kita tidak mengadakan job fair. Tahun ini kita mengadakan job fair, hampir 6.000 lembar formulir habis. Jadi seperti audisi KDI kemarin, mantri. Nah, jadi itu awalnya ide muncul dari diri saya pribadi pada saat anak-anak saya mau masuk kerja. Kok begitu sampai di ujung wawancara gagal, sampai di ujung gagal. Kenapa gitu kan? Akhirnya saya punya ide, kita adakan coaching klinik, bimbingan memasuki dunia kerja. Apa sih? Kemudian akhirnya ini kita klopkan dengan kegiatan apa? Job fair. Nah, jadi kita sebarkan pakai IO dari Jakarta, bukan main ramenya. Kemarin saya cukup berbangga, berarti minimal kita sudah mempunyai memberikan wacana, wadah kepada anak-anak kita yang sudah tamatan untuk memasuki dunia kerja, walaupun belum sepenuhnya terserap dalam dunia kerja. Jadi memang kita berpikir begini, tiap tahun kita mengeluarkan lulusan, tetapi kemana sih anak-anak ini kalau tidak ada yang menyambut? Nah, melalui job fair ini ada juga sesi bimbingan memasuki dunia kerja. Nah, di situ kalau ada di dalam job fair itu ada 40 perusahaan, apakah kita harus 40 kita daftarkan? Tidak efektif. Ya kan? Pilihlah perusahaan yang sesuai dengan kondisi kita. 10 ya 10. Tapi pas dengan kondisi kita. Dan kemudian yang kedua, jangan dianggap remeh yang namanya wawancara. Wawancara itu bisa
kok saya nggak lulus hanya karena dengan wawancara. Iya betul, karena dalam wawancara itu kita dibutuhkan attitude. Pada saat wawancara begitu masuk, kita mau masuk ruangan itu sudah dinilai. Bagaimana kita berhadapan dengan yang memberikan interview kepada kita juga itu sudah dinilai. Etika dan lain sebagainya. Arahnya kemana? Gitu. Jadi kalau memberikan jawabanlah yang umum. Kalau kalian sekarang sedang menggeluti satu bidang, jangan satu bidang itu. Berilah kalimat yang umum pada saat wawancara. Nah, saya yakin nanti ini akan menjadi bagian yang akan kalian hadapi. Betul nggak? Nah, itu dia. Jadi kemarin itu sampai satu kelas kita itu 200 orang sampai duduk di lantai. Ibu kami mau ikut, ya masuk. Saya bilang. Kita narasumbernya dari Jakarta. Dari PT Bukaka Teknik Utama yang bikin Garbarata. Tahu Garbarata? Yang mau masuk pesawat itu kan ada belalai pesawat itu. Itu yang bikin PT Bukaka Teknik Utama Jakarta. Nah, kemarin ada 20 orang yang diterima untuk masuk kerja dari Palembang, Jakarta. Nah, kemudian ada beberapa perusahaan di Jakarta yang kita undang. Jadi kalian juga berusahalah hidup ini jangan menunggu diberi. Berusahalah memberi. Kalau menunggu diberi, sepanjangan berkeinginan jadi pegawai, ya kan? Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ya, entrepreneurship. Terus aku lakukan, ya kan? Tapi baru jam 7 tidur lagi, tarik selimut, gitu kan? Ya, tahu bangun sudah, nah bunyi zuhur, masih zuhur belum asar, tarik lagi selimut. Jangan maju-maju hidup kayak gitu, ya? Ayo dong, ngomong dong. Iya, boleh ya, deh. Silakan. Mic-nya tadi ada ya. Silakan berdiri yang mau bertanya dengan Ibu Tinanya, silakan. Iya. Baru ininya mati nggak jadi, gimana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Muhammad Rian Hidayat. Ingin bertanya, Bu. Di situ tuh ada ujian praktik apa ujian teori, Bu? Teori dan praktik. Praktek. Jadi sertifikatnya dua kok aja, Bu. Jadi untuk praktek, untuk teori. Sekaligus nanti di dalamnya itu ada materinya tertulis di belakang. Oh. Iya. Itu juga aman kita nak ngelamar gawe misalnya, Bu. Kalau bagian mesin misalnya, Bu. Iya. Misalnya bagian mesin tuh kena di bagian pabrik misalnya, Bu. Iya. Nah, itu bisa juga diakui sertifikat. Diakui. Diakui pasti. Diakui sangat. Karena sertifikatnya itu ada lambang Garuda. Lambang Garuda, Bu. Iya, nasional itu. Pasti LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Kalau dia otomotif, TO teknik otomotif. Nah, ini, Bu, TM teknik mesin. Bu, maaf Ibu kan saya dari tamatan SMA Negeri 14, Bu. Iya. Kalau misalnya saya mengikuti di BTPN BLPT. BTBT itu bisa enggak, Bu? Bisa aja. Bu. Asal sanggup diri ya, Bu ya. Asal sanggup belajar instan. Iya kan? Ada tuh punya kemampuan tapi talenta. Tidak bisa juga. Dia nggak pernah kursus, nggak pernah sekolah di kejuruan otomotif, otik-otik motornya rusak, bener. Ya. Jadi koko jadi. Sudah, Bu, makasih. Iya. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ayo yang cewek jangan mau kalah, Sri Kandi maju. Kalau bisa kita lihat dulu nih, kayaknya banyak sekali yang tertarik ya Bu ya Iya. untuk sertifikasi. Ada berapa orang sih yang mau ikut sertifikasi? Ya siapa tahu nanti kita melakukan MOU ya Bu ya. Boleh, siap, saya siap. Ada yang berminat untuk sertifikasi? Ya, nanti catat aja. Iya, jadi nah itu Bu ibu-ibu Tika mestinya sebelum seminar ini ya. Iya Bu, jadi hubungi. saya baru sedikit Iya. stok juga. Oh ternyata ada. Oh. Selama ini nyari di mana? Ini ketemu soulmate-nya Ya. ya. Jadi mungkin nanti saya sampaikan ke Boleh. bagian manajemen. Mungkin Boleh. kalau tadi guru mungkin kami Program dan kerjaan itu bisa kita ciptakan. minta. Iya. Ya, kalau kita mau kerjaan, kita harus punya insting, harus punya mimpi, harus punya inovasi sehingga dia muncul program. Yuk, jangan ngantuk. Supaya nggak ngantuk, coba bertanya. Ibu sudah menyediakan ada hadiah untuk Iya. penanya ya. Jadi Silakan, siapa? Oke, silakan mic-nya. Yang tadi sudah bertanya, boleh bertanya lagi kalau nak dapat hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dina. Saya mau Hai nanya Bu, Dina. untuk program ini sendiri, ini dikhususkan untuk mereka yang sudah lulus SMA atau untuk teman-teman kita yang kurang beruntung, yang mereka terputus sampai SMP atau SD itu boleh juga ikut? Oh, ya? kita ada beberapa program, ya. Saya secara garis besar BLPT itu yang pertama ada program lomba keterampilan di bidang teknik satu melalui Pekan Iptek. Yang kedua ada program kemitraan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga profesi. Yang ketiga ada program uji kompetensi bidang keahlian berstandar nasional. Dan yang satu lagi ada namanya program pengembangan kompetensi guru di bidang IT. Nah, kalau yang seperti ini dan kita bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Salah satunya untuk lembaga yang berkaitan dengan yang ditanyakan Dina tadi, itu kita kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Sosial Kota Palembang. Baru-baru ini ada yang kita diklatkan korban mantan korban narkoba, mantan narapidana, kemudian anak-anak putus sekolah, iya, anak-anak putus sekolah dan juga anak-anak lain para generasi yang memiliki keinginan untuk menambah kemampuan di bidang teknik. Nah, itu berarti yang ditanyakan Dina tadi itu ada di kita. Luar biasa ya. Sepertinya kita masyarakat hanya kurang informasinya Iya, saja Ibu bahkan ya. ada mantan penyakit HIV Nah, itu juga kita diklatkan. Iya. Biasanya yang seperti itu ya. Oh, itu mereka juga sama kita. Iya kan? Mereka juga masyarakat seperti kita gitu. Mereka juga ingin dong seperti punya keahlian seperti kita juga gitu. Jadi tidak ada bedanya dan sekarang ini sudah ada program pendidikan untuk anak cacat itu sudah dijadikan menjadi satu program pendidikan inklusi. Ya. kalau mantan pacar perlu didiklatkan nggak Bu? Iya. Jadi Coba jawab, siapa yang pintar jawab nih? Coba. Kalau mantan pacar didiklatkan? ikhlaskan saja jawabannya, bukan didiklatkan Bu. Kalau mantan pacar. Iya. Nah, bukan putus sekolah tapi putus cinta Bu katanya. Oh, putus cinta. Aduh, kumaha. Kumaha atuh. Masih ada Dek, silakan yang mau bertanya Silakan. sumber kita. Jadi sesi pertanyaan yang kami catat baru satu ya dari Dina. Jadi kita sudah punya beberapa hadiah nih. Iya, Yang- tuh satu ya. lagi coba barangkali siapa? Oke. Siapa yang ingin bertanya? Oke, hadiah menanti Anda untuk penanya-penanya dengan pertanyaan istimewanya. Bisa langsung Ibu Ya. berikan ya Bu. Untuk Nanti. pertanyaan ini mungkin mudah aja sih saya tanya ya. Oke. Apa Oh. kepanjangan dari BLPT? Nah, silakan Halo. Ibu melempar para peserta seminar yang bisa menjawab itu akan mendapatkan Langsung. satu hadiah. Badan Lingkungan
Nama saya Satya, BLPT adalah Balai Latihan Pendidikan Teknik. Iya, betul. Langsung kita berikan. Ada lagi tuh, masih ada beberapa. Maaf, ini saya berikan. Ada Bu. Iya. Mungkin Alhamdulillah kita ya. jelaskan dulu nanti di Dengan sesi. saya berdiri di sini BLPT jadi kenal nih. Ya? Iya Jadi Ibu, dikenal. sangat membantu sekali Iya. informasinya. Bukan hanya teknik tuh, kayaknya ada pindang, kita punya pindang juga Nah. di situ. Gratis Bu? Hah? Gratis? Alhamdulillah. Nanti kita Iya, tanya Ibu dulu. Dina tadi sudah bertanya, mungkin kembali Ada ke lagi satu pertanyaan lagi, Bu Tika. Oh, boleh Ibu, silakan. Kepanjangan dari BNSP. Yang berhubungan dengan standar-standar Iya. itu ya Ibu ya. Garud Oke, NSP. satu pertanyaan dari narasumber. Singkatan apakah NS? Oke. Iya. BNSP. Kalau pakai bel langsung siapa duluan? Ten gitu ya. Iya, Aku. betul sekali. Tepuk tangan. Sah. Iya. Sah, emangnya mau akad nikah. Iya. Hadiahnya langsung loh beriin. Langsung. Mana ini tadi yang Tadi ini sudah sama? dapat satu itu kan Bu. Oh, sudah Sudah dikasihkan. sah tadi Bu. Iya, sudah sah Sudah tadi ya. disahkan iya. Oke, kembali lagi Bu. Mungkin cerita-cerita lagi Bu. Sangat penasaran dengan BLPT ini Bu. Jadi kalau tadi di sertifikasinya ya Bu ya, tapi kalau misalnya pelatihan gimana Bu? Ada? Pelatihan kita ya pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di BLPT ya. Di bidang Itu, mesin produksi, di bidang terbuka las. untuk umum? Terbuka juga untuk umum. Ya, silakan. Nanti hubungin saya. Pasti kalau yang mau diklat pasti ketemu dengan saya. Iya. Oke, jadi ternyata BLPT itu barangkali terbuka saya bisa untuk cerita tahun 2010 sampai 2012 saya memegang kegiatan beasiswa di bidang energi. Kita kerjasama dengan Politeknik Sriwijaya dan alhamdulillah ada 3 orang yang masuk pada PT Bukaka Teknik Utama tanpa tes. 2 orang sekarang sudah menjadi andalan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau ada perusahaan tersebut mewakili perusahaan itu untuk kemana-mana dikirim itu 2 orang dari Politeknik Sriwijaya. Nah, alhamdulillah itu merupakan kebanggaan kita juga. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak yang dari segi ekonomi kemampuannya terbatas, tetapi mereka pintar. Dan 1 bulan saat itu mendapat biaya dari bantuan APBD provinsi 1 juta rupiah setiap bulan. Saya yang mengurus ya. Selama 2 tahun ada 80 anak. Dan alhamdulillah anak-anak itu semuanya 90% sudah saya ketahui mereka bekerja pada tempat-tempat yang memang kita banggakan. Ada yang di PLN, ada yang di PT Semen, itu alhamdulillah ya. Itu jadi ada 1 orang yang di Bukaka itu selama dia kuliah itu tinggalnya di bengkel belakang di BLPT. Orang tuanya di daerah dengan berbagai keterbatasan, tapi dia pintar. Pada saat terakhir kelulusan dia dapat ranking kedua dan kami antar. Saya tanya, sudah berapa kali naik pesawat? Baru sekali ini Bu. Langsung. Oh, alhamdulillah ya kita bisa ngajak orang baru sekali naik pesawat. Nah sekarang dia bolak-balik, Mul kamu di mana Mul? Saya lagi di Makassar Bu. Lah kemarin kamu baru ada di Jakarta. Iya Bu, aku disuruh pergi lagi gitu. Artinya itu ya memang kewajiban kami ya. Jadi saya minta juga tidak hanya orang lain, kenapa tidak kita gitu ya. Nah, itu. Masih ada lagi yang ingin bertanya? untuk Ayo, peserta pasti yang punya mau problema. bertanya. Setelah ini aku mau kemana? Ini rata-rata semester berapa? Semester 6. Semester 8 ya selesai ya? Iya,
Kalau kita agendanya 1 tahun itu S1 ya, 4 tahun Bu. 4 tahun. Iya, Berarti itu normal semester Bu. 8. Kalau dia sudah 5-6 tahun, abnormal itu. Iya. Oh, abnormal. Iya. Berarti dosennya masih sayang tuh sama mahasiswanya. Iya. Iya kan? Bidangnya bidang apa saja di sini? Kita untuk S1 Bu ada 2 prodi, teknik informatika dengan sistem informasi. Untuk diploma 3-nya ada 3 jurusan. Ada DKV, ada MI dan ada akuntansi. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kita jangan menunggu diberi tetapi sebaiknya memberi ya, berarti kita harus mencari peluang ya. Peluang itu akan muncul dari kita. Bukan dari orang, dari kita. Gitu. Jadi jangan hanya menunggu. Sesuatu itu harus kita jemput. Harus kita jemput. Saya lahir tahun 60, berarti usia saya saat ini nanti bulan Agustus saya 55 tahun. Tapi selama saya bertugas, saya tidak pernah menunggu. Ya, saya tidak pernah menunggu. Tiap hari saya datang pagi, apalagi sekarang sudah pakai pinjer. Sampai kadang 6:30 saya baru pulang. Nah, ada kerjaan atau tidak ada kerjaan, ya tetap seperti ini saya. Karena prinsip saya pribadi, kita jangan menunggu. Jadi kalau ada karyawan saya, ada pegawai saya, staf saya kok lambat, sini, kamu gak sudah sih, saya bilang gitu. Kenapa? Kalau bisa pekerjaan hari ini ya selesai. Nah, begitu juga dengan kalian. Jadi kita tidak harus menunggu, tetapi semuanya harus kita jemput bola, gitu kan? Nah, dengan jurusan yang kalian geluti sekarang ini, kalau kalian misalnya walaupun sudah menjadi pegawai, jangan hanya tergantung dari satu bidang. Nunggu gajian tiap bulan gitulah sepanjangan. Ya kan? Gaji aku udah naik-naik. Nah, sekarang supaya kita punya kelebihan, kita harus punya usaha. Jadi terus terang saja, saya waktu itu 18 tahun saya menjadi entertain di Hotel Sanjaya. Pagi sampai sore saya kerja. Malam jam 7 saya dijemput lagi sampai jam 11 malam. Kadang sampai rumah jam 12:30. Tapi karena saya jalanin happy aja. Karena saya juga tidak munafik dong, saya juga pengen punya kelebihan juga kepada seperti orang lain gitu. Nah, sama saja walaupun kita sudah menjadi pegawai, tetapi upayakan kita harus mempunyai upaya yang lain. Salah satunya adalah melalui entrepreneur. Kalau bahasa dusunnya itu antar kawan. Ya. Antar kawan, banyak kawan dan harus mempunyai mitra. Nah, saya merasa ini pengalaman saya pribadi. Saya memiliki banyak program, saya memiliki banyak pekerjaan. Itu karena kawan. Karena kawan. Kadang saya punya program, uang gak ada. Oh, ingat si A. Bisakah kamu bantu program saya? Tapi bayarnya kemudian loh. Dan jelas bayarnya. Oke Bu, dibantu. Itu karena kawan. Punya mitra. Nah, untuk menjalin mitra tidak harus face to face. Kalian pandai di bidang teknologi, informasi. Duduk aja gini buka IT sambil telepon, sekarang kan sudah bisa. Jual sesuatu juga sudah pakai online pun di mana-mana udah bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang saya alami ini, saya berkeinginan juga para generasi yang sekarang ini akan lebih baik dari yang kami, generasi kami. Banyak sekarang PNS datang pinjer pagi. Ada yang pakai daster, gedek, pinjer jam 6. Balik dari pasar. Siang hilang. Sore datang lagi pakai selop, pinjer. Dapat TPP full. Ya, tunjangan perbaikan penghasilan itu hampir 1 bulan gaji. Saya hampir sama dengan gaji 1 bulan. Sedangkan kita datang betul-betul jam 7 sampai jam 4 sore benar-benar bekerja, TPP-nya sama. Karena kalau kita pinjer telat itu dipotong. Telat 1 jam sampai dengan 1 jam 1%. Sampai dengan 2 jam 2%.
Sampai dengan 3 jam 3%. Lupa minjer juga dipotong, Bu Tika. Sementara kita betul-betul bekerja. Yang lain siang-siang hilang, ya kan? Jadi kalau kita pikir, mungkin dia pulang tidur nanti sore pijer lagi gitu. Jadi ini kadang-kadang menimbulkan kecemburuan. Kita kalau bisa jangan seperti itu. Mau menjadi PNS itu susah. Anak-anak saya tidak saya suruh untuk harus PNS. Rezeki itu datang tidak harus menjadi PNS. Kalau bisa kalian punya usaha, bisa menciptakan lapangan kerja, itu yang paling penting. Saya punya keponakan saya itu Pak Ade tadi, ya, itu awalnya saya bimbing. Saya bilang, Dek, di BLPT ada kerjaan, ayo kamu bantu saya. Lama-lama dia bilang, Matin, ini bisa ini, kamu buka perusahaan. Saya bukakan CV. Benar Bu Tika, saya bukakan CV. Nah ini menjadi modal kamu. Saya hanya bisa bantu, CV-nya saya buatkan, kamu kembangkan sendiri. Sekarang Pak Ade itu sudah membantu gubernur dalam menyusun program khususnya di bidang peternakan. Iya, sekarang saya cukup berbangga. Dari 1 CV menjadi 4 CV, 2 PT. Iya. Dan dia punya beberapa karyawan, masih usianya 30 tahun. Artinya saya yang berhasil mendidik. Nah, begitu juga nanti kalian. Tamat kuliah langsung mikir, aku mau kemana gitu. Cari kerjaan, tetap. Kalau kalian belum punya program khusus untuk buka usaha, kecuali kalau sudah dirintis dari awal ya, cari kerjaan dulu. Nanti kalau sudah bekerja, punya lingkungan, punya kawan, nanti akan muncul ide. Tapi itu bangun tidur mikir, besok mau apa. Mau tidur mikir, besok mau apa. Nah itu, mungkin ini yang kiat-kiat saja Bu Tika yang ingin saya sampaikan. Siapa yang mau dibuatkan CV oleh Bu Tina? Kalau Pak Ade tadi ya, mungkin yang bingung ya siapa Pak Ade. Tadi ada yang ikut seminar ya, Kanaya Group ya Bu ya. Iya, dari Group. Bapak yang narasumber dari Kanaya Group, pengusaha sapi ya Bu ya, pengusaha sapi karena peternakannya sudah sukses sekali. Oke, silakan kembali kita buka tanya jawab sebelum Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dwi, Bu. Ya, di mana Dwi? Mau bertanya Bu ya. Sertifikasi. Ya. Ini Bu, tapi Diklat. Oh, iya. Bisa itu, bisa paket nanti ambilnya Sabtu Minggu ya. Sabtu Weekend Minggu ya. minimal 10 orang Bu Tika. Oh, ada minimal. Jadi Ade Ada silakan cari minimalnya 9 orang lagi ya. Kalau 1 orang, 2 orang, instrukturnya bayarnya tetap dibebankan sama 2 orang, berat kan? Iya. Tapi kalau 10 orang dibebankan oleh 10 orang gitu. Ya. Iya, silakan tambah lagi. Kita paket ada yang 10 hari itu jam ya. 10 hari, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang sampai 3 bulan. Nah. Satu kali lagi dapat. Iya, satu kali lagi ya. Oh, tidak. Yang penting kemauan. 7. Nah, yang penting kemauan. Ngapain syaratnya penuh-penuh sampai di sana? Datang absen, duduk ngerokok. Ya, pergi. tidak ada biaya. Gratis ya Bu ya. Habis, tadi yang penting kemauan. Iya. Paling nanti bawa foto yang paling ganteng untuk ditaruh di sertifikat.
Ya, sama-sama. Nanti saya tunggu ya. Ya, Iya. 10 ya Bu ya, 10 Minimal baru 10 orang. Tapi kayaknya harus satu kompetensi ya Bu Iya. untuk 10 itu. Jadi Ibu pernah datang diajak masuk ke pabrik mobil karena kita ada kerjasama PT Astra Motor Daihatsu Sunter Jakarta. Saya lihat sendiri Avanza dengan Xenia itu satu atap, satu pabrik, satu ruang. Kenapa kok orang lebih memilih Avanza? Sama, beda sedikit aksesoris di dalam. Jadi dari kerangka kosong turun ke bawah dicat, semuanya robot. Ada pegawai seperti kalian nih masih muda-muda, itu mau rokok aja nggak sempet, karena 5 menit keluar mobil satu, 5 menit keluar mobil satu. Dia nanti ada cek cek fisik bahwa ini punya masalah atau tidak. Nanti kalau lampunya titik merah berarti mobilnya ada masalah, balik lagi masuk ke dalam dicek. Ya, komputerisasi semua. Pasang roda ban itu sudah pakai cerut, woi cepet banget. Iya. Saya diajak sudah 2 kali karena kita ada kerjasama dengan PT Astra Daihatsu Motor, kemudian Nissan, kemudian Hyundai. Jadi pada saat itu kita pernah mengadakan lomba skill competition di PTC Mall. Kenapa sih Bu Tina? Saya sempat ditantang sama kepala dinas, ngapain Tina kamu ngadain di mall? Pak, kalau ngadain di bengkel siapa mau nonton Pak? Kita ini kan promosi, orang nggak tahu Pak, biayanya besar juga orang nggak tahu. Kita punya keahlian anak-anak juga orang nggak tahu. Jadi saya adakan di depan PTC Mall itu, mobilnya kita jejer, jurinya 11 orang semua dari Jakarta. Wah itu menarik sampai Pak Dirjen datang. Kenapa sampai Pak Dirjen datang? Saya jemput bola, saya ke Jakarta. Itu ada Kak biaya? Enggak, karena saya punya keinginan. Pak, saya mau ke Jakarta Pak, temani Pak sama atasan saya, ajak teman. Ya bawa surat, asal Bapak punya tujuan, ini surat saya bawa ke Jakarta. Datanglah Pak Dirjen. Kenapa? Saya punya kemauan. Oh kita nggak punya kemampuan, ngempem. Dan biasanya terutama para wanita, cewek, kalau sudah nikah ngurus anak pakai daster udah di rumah gitu kan, sarjana nggak dipakai ya. Prinsip saya, kalau kita punya kemampuan manfaatkan itu. Saya juga mendorong kepada yang laki-laki nih, carilah istri yang bekerja. Iya, soleha ujungnya. Yang namanya soleha, mungkin yang namanya soleha juga ya sekalian ya. Iya, karena kondisi perekonomian sekarang ini memang dari kita, ya. Kondisi ekonomi sulit sekarang. Gaji belum naik, harga barang udah naik. Minimal juga bagi yang perempuan kalau udah kerja kita tetap menjaga diri ya, tetap berais, tetap cantik gitu. Terus kita bisa pegang uang, bisa beli bedak sendiri, beli lipstik sendiri, nggak minta suami, ya kan? Iya. Mau tas yang bagus, yang branded gitu, uang kita sendiri. Wah kalau kita nunggu suami, aku ketik duit, udah ngerajuk sepanjang zaman, ya kan? Iya. Ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku ku tendang. Ya intermezzo aja, intermezzo. Ya minimal kalau suami istri kerja itu kalau ngomong nyambung. Kalau kita sudah sekolah tinggi-tinggi kita nggak kerja, ini otak nggak jalan. Habis-habis dapur, anak, ya kan? Iya, pakai daster. Tapi kalau kita kerja, kita pasti selalu komunikasi dengan orang. Minimal ilmu kita akan terus bertukar, bertambah. Masukan dari orang. Saya kemana-mana ikut. Saya juga pengurus Persatuan Istri Insinyur Indonesia karena suami. Saya juga pengurus Himpunan Musik Keroncong Sumsel karena saya memang dari dulu di bidang seni. Di rumah saya masih kursus piano.
Saya juga ngajar vokal. Kenapa? Karena saya merasa, oh aku bisa, kenapa nggak dipakai gitu kan? Nah itu. Jadi yang jadi cewek-cewek harus mandiri, jangan mau ketergantungan, ya. Yang jadi laki-laki juga harus support. Ini kalau punya istri, istrinya baru pergi sedikit udah cemburu. Iya, itu susah tuh. Yang penting kalau sudah punya istri kemana-mana silakan, asal kerjaannya jelas dan pasti tetap balik bandar. Gimana lagunya? Lagu apa? Gimana lagunya? Coba nyanyi sedikit. Nah, biar semua terhibur ya, Bu Tika ya. Boleh. Ada hadiah nggak? Ada hadiah? Oh, nggak? boleh. Oh iya, kasih hadiah. Siapa yang nyanyi? Hadiahnya boleh milih, mau pulsa atau mau headset. Pagi pulang petang. Iya. Tadi kayaknya seru ya kalau kita suruh Ibu Tina untuk menyumbangkan sedikit. Kan tadi katanya ada pelatih vokal nih. A I U E O ya. Boleh Bu, sedikit aja Bu. Oh, kalau saya Iya. paling nyanyi gini. Keroncong ya Bu, Bukan. spesialisnya. Resah dan gelisah Asik. menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin denganku walau mencuri waktu. Asik. Berdusta pada guru. Kita tepuk tangan untuk Ibu Tinanya. Permisi Bu, saya mau ke WC. Iya. Gitu kan? Nggak tahu janji di kantin, bener nggak? Pengalaman. Oh. Masih kok Bu, masih Masih tradisi ada waktu seperti nggak itu saya? masih Oh. ini. Masih apa? Sampai sekarang ya. Permisi Bu, katanya dari ruang. Rupanya di luar sudah ada ceweknya yang nunggu. Oh gitu. kayak gitu. Iya. Tapi nggak berdusta sama semut lagi sekarang. Oh gitu. Nggak tahu Berdustanya? sama dosen. Oh, zaman saya kuliah dulu memang banyak cerita saya ya. Ya, karena aktivis juga di kampus, organisasi ini ikut. Tapi bagus, harus diikuti loh. Kawan banyak, sampai sekarang saya masih pengurus Ikatan Alumni IKIP Yogyakarta. Saya dari IKIP Jogja, 6 tahun saya di Jogja. Saya sekarang jadi pengurus IKIP untuk Sumsel. Jadi kalau ada Dies Natalis IKIP di Jogja, saya termasuk Pak Waspodo, Profesor Dr. Waspodo, Kepala Pendidikan dan lain sebagainya. Waktu zaman saya kuliah, saya dulu ambil kuliah jurusan Fakultas Ilmu Sosial, ya. Ada mata pelajaran saya itu mata pelajaran akuntansi, kan saya akuntansi dan administrasi perkantoran. Ada teman kita pintar tuh. Dah, kamu duduk di depan, kerja ini, saya di belakang. Udah, bingung jawabnya, pakai karbon, ya kan? Nah, jawaban itu karbonnya kemana-mana. Sudah jawab depan, karbonnya nyebar kemana-mana. Ah tuh Bu dosen, jadi catatan. Kalau saya yakin anak-anak nggak gitu ya. Iya. Sekarang Ibu inbox Facebook. Iya, jawabannya. begitu keluar dapat A semua. Iya, itu cerita. Beda tekniknya saja Bu, Hah? tapi beda teknik. Oh, gitu. Kalau kemarin pakai karbon, ini Iya. biasanya media sosmed Bu. Jadi kalau Kalau ini gimana? sosmed jadi BBM, Oh, ada gitu. grup. Biasanya anak-anak itu buat grup dulu dalam satu kelas. Kemudian ya sebar jawaban di grup kayak gitu. Loh, kalau ujian mestinya HP-nya ditarik semua ya. Kita punya aturan yang seperti tidak menggunakan handphone, tapi canggihlah mereka Bu daripada kita. Gitu. Iya. Jadi kalau saya selalu Bu. Jadi kita kan tahu ya Bu ya, Iya. yang muka-muka yang serius, yang benar-benar belajar semalam, kemudian ada yang benar-benar serius menunggu jawaban teman kayak gitu. Iya. Jadi ya ngecilin bala kata orang Itu Palembang. namanya berhasil program IT-nya Ibu. Iya, pemanfaatan teknologi. Iya kan? Betul nggak?
Tina tuh. Oke, Ibu Tina mungkin kalau jadi dosen di Palkomtek jadi dosen favorit ya. Amin. Oke, kembali lagi ke topik kita, silakan kalau misalnya yang mau Silakan, bertanya. siapa? Kita buka kembali sesi pertanyaannya Ya, ya. relax aja, relax. Iya. Nanti kamu sampai di rumah kok aku tadi kan nggak tanya sama Bu Tina ya. Ada yang mau Nyesel. tanya, Tuh. ada anak gadis nggak seperti itu kan? Ada dong. Ibunya Iya. cantik, pasti anaknya cantik. Oh. Ada tadi ada. Cantik itu relatif, iya kan? Yang penting pribadi cocok. Iya. Rumah pribadi ya Bu ya. Rumah pribadi, mobil pribadi. Mobil pribadi. Saya sekarang yang jelas saya merasa happy. Pertama, ya saya punya pekerjaan sendiri, nggak pernah gantungin suami, ya kan? Saya mau beli apa sih? Bisa karena saya punya penghasilan. Tuh. Jadi anak-anak saya juga saya didik untuk mandiri. Yang besar udah bekerja di BRI, udah 3 tahun, sempat di Jakarta 2 tahun. Yang kecil saat ini juga bekerja di Jakarta. Kos. Padahal saudara saya semua di Jakarta. Ya karena saya aslinya masih keturunan Jawa. Ibu saya, ayah saya Banjarmasin, jadi kita di Palembang ini merantau. Jadi orang lain menjadi saudara. Tapi saya didik anak-anak saya untuk mandiri. Kenapa? Tidak selamanya nanti ikut kita. Dia harus berdiri sendiri tanpa orang tua. Tuh. Jadi kalau bisa nanti anak-anak ini juga begitu, Bu Tika. Amin. Amin, insya Allah gitu ya. Sukses semua ya Bu ya untuk anak-anak Iya. Palkomtek ya. Ini kenapa saya kok kayaknya dandan? Karena saya memang sudah 2 tahun membantu di Geraha 66 dan Tiara Puspa untuk membawa acara. Ya, Banyak itu sekali ya penghasilan aktivitas Ibu. tambahan. Iya tuh. Ayo, siapa mau tanya? Ya, di sayap kanan, sayap kiri, bagian depan, bagian belakang boleh. Yang cewek-cewek Di BLPT itu ceweknya ada ya Bu ya? ada. Ada deh, jangan Iya. takut. Kemarin banyak peserta yang bidang otomotif cewek-cewek loh. Iya. Betul. Montir-montir cantik. Bongkar, iya. Jangan salah. Saya ke SMK Negeri 8 Bandung. Di sana itu ada jurusan otomotif ya. Mereka punya bengkel berjalan. Jadi kalau hari libur itu bengkel itu keluar. Seperti mobil roti. Nah, isinya itu peralatan bengkel semua. Dia jalan. Di Palembang ini belum ada. Siapa yang bawa motor itu? Cewek, cantik lagi. Anak-anak Bandung, anak SMK. Oh. Bandung, Neng Gelis. Wow, iya, betul. Belum Sterek ketemu. itu yang dicari, ya kan? Nah, itu. Kalau tadi di sertifikasi Bu, untuk program wirausaha muda ada nggak Bu? Kayak bantuan, misalnya adik-adik ini mau buka usaha ya seperti itu. Jadi bisa nggak misalnya proposal ke BLPT, ada program kayak bantuan untuk wirausaha mandiri seperti Oh, itu itu Bu? biasanya dialihkan ke dinas sosial provinsi. Ada. Jadi kalau kita berjalan ada di depan rumah sakit Siti Khadijah itu banyak jual pisang goreng. Itu ada tulisannya binaan dinas sosial. Nah, itu dibantu sepenuhnya, diberikan modal, diberikan gerobak dan lain sebagainya untuk membuka usaha pisang goreng. Seterusnya enggak sama kali aja gitu kan. Usaha ada. modal awal ya Bu ya? Iya, Modal modal awal. awal. Nah, barangkali dengan adanya masukan Bu Tika nanti kami akan programkan. Iya, siapa tahu sesudah kan. didiklat. Sudah Kita dia bisa- punya skill kan? Iya, saya ingat ada waktu itu kita kerjasama dengan United Oli. United Oli ini ada programnya. Dia bisa menjualkan, misalnya membantu mereka untuk menjualkan produknya. Dia juga akan bagi yang sukses akan disiapkan semacam peralatan bengkel untuk buka servis sederhana, khususnya roda 2. Nah, itu. Iya, ternyata banyak ya program-program pemerintah yang mungkin kita kurang
hanya kurang informasi Bu. Saya Jadi, sekarang iya. kalau disuruh pindah ke tempat lain saya nggak mau, saya udah seneng di BLPT. Kenapa? Iya. Kalau melihat anak-anak dengan Jiwa sosialnya keterampilannya, jadi ini ya. iya, lihat bantu-bantu keterampilannya bongkar mesin gitu kan. Kalau kita bongkar mesin bautnya 10, pas dipasang cuma 8, duanya kemana? Ya. Bautnya lebih, bukan bautnya kurang. Iya betul sekali, bautnya lebih, ya kan? Ya, masih ada yang mau bertanya nih? Kita masih punya waktu ya, ini baru jam 3:05. Boleh kalau misalnya mau bertanya kembali, Ada? tanyalah karena kesempatan ini kembali kita berbicara kesempatan karena Ibu Tina ini kan Ngantuk rutinitas. kayaknya. Kalau ngantuk kita ajak nyanyi aja deh. Nyanyi apa Bu? Iya. Tahu lagu apa Kita ya? suruh berdiri? Oh ya, berdiri semua. Oke, Coba berdiri. semuanya berdiri. Boleh, yuk biar nggak ngantuk semuanya berdiri dulu. Yuk, wake up, wake up. Morena ya Ibu ya? Hah? Morena, kita mau goyang Morena. Nggak, nanti saya kasih. Oke. Saya kasih sedikit kalimat lagu. Terus Terus berdiri nanti dulu kalian tiru semuanya, ya. berdiri semuanya. Iya, Ibu nyanyi, tenang. Iya. Berdiri semuanya. Kita nyanyi. Tahu lagu Titi DJ? Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, panggung gerak, layar perak adalah kita. Ah. Beda genre ibunya. Oke, ini jadi adik-adiknya mau diapain nih Bu? Mau dihukum? Mau dihukum. Jadi semuanya Mari berkarya, biar gak ngantuk. 3 iya. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak, panggung gerak adalah apa? adalah tempat kita. Nah, enggak, Bu, Insan beda zaman semua. Ibu kayaknya Bu. Oh, Beda iya. Iya ya. Coba lagu apa? Lagu apa yang lagi Enggak, tren ujungnya sekarang? itu berkarya. Iya. Nah, saya cari tema Berkarya. Kali anak-anak ini taunya lagu Goyang Dumang. Ah. Ya deh, kalau sudah berdiri supaya nggak ngantuk aja, sekarang duduk kembali. Iya. Biar nggak capek, maksud Ibu Capek. Tinanya biar nggak capek. Iya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Bu ya. Untuk hadiah Silakan, ini silakan. adalah pulsa dari Telkomsel pulsa senilai 20.000 ya Ibu ya. Oke, jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tina, saya akan mencatat nomor handphonenya dan kita akan mengisikan pulsa nominal 20.000. Oke, konsentrasi dengan pertanyaan. Silakan Ibu, pertanyaannya apa Ibu? Ini masih dalam sekitar peningkatan kompetensi ya. Peningkatan kompetensi yang kami tanyakan, di BLPT itu ada berapa bengkel praktik? Coba. Iya, silakan menyimak dengan seksama tadi ya. Yang pertama bengkel las, Hanya lagi, tinggal masih satu ada lagi, satu lagi ya? ya pulsanya satu Oh, lagi. gitu. Kemudian Iya, ada iya. headset cantik 2 lagi. Satu lagi yang saya ingin tanyakan. Oke, silakan konsentrasi dengan pertanyaan nih dari Ibu Tinanya. Ini hadiahnya headset atau pulsa Iya. Ibu? Headset aja Pengertian dulu dari ya. entrepreneur. Apakah yang dimaksud atau pengertian apakah entrepreneur itu? Sedikit Pakai mic, menjelaskan ya. ya Ibu. Iya mungkin. Kamu mau jawab? Silakan. Iya. Cerita. Menurut pengertian saya Bu, itu kewirausahaan Bu. Terus? Jadi dulu.
Iya. Kewirausahaan, Iya. Bu. Menurut saya entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha. Orang atau pelaku yang melakukan kegiatan wirausaha, Ibu, bisa Ya, nggak? barangkali lebih lengkap yang di depan ya. Iya, bisa ya, Ibu ya. Oke. Jadi yang jelas anak-anakku Oke, semua. mohon tertib dulu adik-adik. Di sini kita belajar berbicara. Ya. Adiknya baik hati, adiknya. Kenapa? Nggak bisa ngomong. Jadi memang ada satu kelebihan kalau kita menjadi dosen atau guru. Minimal kita sudah belajar bicara. Kalau kita mau buka usaha, mau program kita lancar, kita harus bisa meyakinkan orang lain. Kalau ngomong masih ragu-ragu, orang nggak akan percaya. Tapi kalau kita ngomong sesuatu, menjelaskan, bisa meyakinkan orang lain dan bisa bicara, berani bicara, minimal pertama kali itu minimal berdiri di depan orang banyak. Gimana bisnis kita mau laku, ya? Coba kalau orang Cina sama orang Padang itu ulet, gigih. Dia menjelasin produknya juga sampai detil gitu kan. Ya. Anti patah, tak patah. Luar dalam samo katanya. Nggak habis ngomong kan dia, artinya nggak habis bahan tuh. Anti patah. Berarti kita pikir nggak patah dong ya. Tahu-tahu patah. Nah, luar dalam samo katanya. Artinya akal jalan. Nah, itu contoh sedikit aja. Sama kalau kalian belajar menjawab, gak usah takut. Saya kalau dengan anak didik saya, Bu Tika, ya begini gitu. Karena bagi saya sekarang ini kita mendidik anak-anak, jangan takut dong sama kita. Kadang-kadang ilmu baru itu muncul dari anak didik kita, bukan dari kita. Tuh. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Dulu ini Bu yang Tika mau waktunya. bertanya ya. Maunya ditanya, Bu, Tinggal. karena ada hadiahnya, Bu. Oh gitu, satu lagi ya? Iya. Satu lagi. Satu lagi headset ya. Silakan Ibu Tina untuk satu pertanyaan lagi. Satu lagi, saya ingin satu orang yang berani bicara di depan, memberikan motivasi kepada kawan-kawannya untuk dalam hal apapun. Ayo, siapa? Oke, silakan ke depan, Dek. Belajar menjadi Mario Teguh Junior. Oke, motivasi ya. Jadi bagaimana namanya dulu ya, namanya dulu. Terserah. Ya. Mungkin motivasi biar semangat kuliah atau gimana ya, Bu ya? Usaha. Oke, boleh. Silakan ambil posisi agak ke tengah sini, Dek. Perhatikan kamera di depan, lambaikan tangan. Sambil nyala. Oke, nama saya Tri Laksono. Saya mahasiswa semester 4. Untuk motivasi saya sendiri bergelut di bidang kewirausahaan. Saya bukan membuka toko, tapi bergelut saya menjual, lalu saya berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan pembeli untuk menawarkan barang. Mungkin kalau orang yang baru masuk dalam kewirausahaan, mungkin gugup atau kaku untuk berinteraksi, untuk menawarkan barang untuk orang itu. Jadi motivasi saya mungkin
diri saya sendiri dalam berusaha, saya tinggi Bu. Oke, saya pertama itu belajar untuk berinteraksi. Sebelum saya belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, yang pertama saya berinteraksi dengan teman-teman saya sendiri. Saya kuliah ini berinteraksi pertama 1 semester itu tidak mungkin kita orang itu selalu orang itu yang kita temui. Selalu ada banyak orang yang belum kita kenal. Itu pasti waktu pertama masuk kelas pasti kita berkenalan kan. Itu sesuatu yang interaksi. Itu akan membuat kita terbiasa untuk berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal atau belum kita ketahui. Itu Bu. Berarti usaha. Bagaimana Ibu Tina? Untuk ke teman-teman nih, bagaimana cara kamu mengajak teman-teman kamu untuk tertarik ke wirausaha seperti itu? Kalau kata-katanya Mbak. Kata bijak. Biasanya untuk memotivasi orang itu biasanya identik dengan kata bijak. Oh, kata. Ini kadang kalau kita yang kita mau punya usaha, kadang orang tuh bilang kita tidak bisa. Saya kemarin pernah presentasi ada satu kata, jangan menilai kita tuh tidak bisa. Intinya jangan bilang diri kita tuh tidak bisa, tapi kita itu menantang diri kita sendiri. Apakah kita mampu? Apakah kita menjadi sesuatu yang apa sih namanya tuh? Oh ini, jangan bilang diri kita tidak bisa, tapi bilang pada diri kita tantang aku, tantang diri Anda sendiri. bukan fight, tapi tantang diri aku, apakah aku bisa menghadapi itu sendiri. Jangan bilang kita tidak bisa. Itu aja sih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ini audionya langsung. Iya, ini ada. Silakan dipoto dulu Ibu. Iya. Jangan kita bicara dulu aku nggak bisa, kecuali pada saat kita memang belum berbuat, iya kan? Belum dicoba. Pasti bisa. Kalau SMK bisa. Nah, kalau kita juga pasti bisa. Sepanjang kita mau dan punya keinginan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah etika. Yang pertama punya kemampuan. Kemauan dulu. Kemauan, keinginan, kemudian etika dan menjalin mitra kerja. Yang lain inovasi, kreatif dan lain sebagainya itu melengkapi apa yang kita inginkan. Baik, barangkali Bu Tika, kalau saya terlalu lama di sini, anak-anak mungkin jenuh lihat muka ini aja, gitu kan? Ya. Mungkin sampai di sini. Iya. Kami masih ada kegiatan lain. Ketagihan kayaknya sama Ibu ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah hampir habis kayak gitu. Tapi karena tersisa ya Bu ya, satu lagi pulsa nominal 20.000. Oh gitu. Nah mungkin ini saya yang akan bertanya nih, ya, penutup ya. Jadi dari moderator akan bertanya, silakan nanti yang bisa jawab langsung berdiri saja. Oke, siapakah nama lengkap dari narasumber hari ini dan berasal dari universitas manakah Ibu yang satu ini waktu S1-nya? Silakan yang bisa menjawab. Wah,
Bagaimana yang di belakang? Sah nggak? Nanti kita tanya audiens dulu ya, karena itu dosen. Kita tanya audiens dulu. Dosen bisa boleh jawab nggak ya? Enggak, Pak Adi. Jadi terbuka untuk mahasiswa saja beserta seminarnya, oke? Iya, yang bisa menjawab langsung angkat kaki. Salah. Oke. Yang bisa jawab langsung angkat tangan. Nah, kamu berdua nih. Berdua. Sepuluh saya. Juru bicaranya siapa? Nah, maju. Nah, ini kata Ibu Tina tadi harus bisa, harus berani. Silakan ke depan. Ayo, silakan. Karena setelah ini nggak ada hadiah lagi, kita akan closing ya. Ayo, oh ibu jemput ya, ibu jemput. Oh iya, ibu jemput. Ya ini. Mesti dijemput. Yes. Apa dia pertanyaan tadi, Bu? Dokter Anda Agustina Jayanti. Kuliah di Universitas IKIP Jogja, jurusan ilmu sosial. Fakultas ilmu sosial politik apa? Itu loh. Masih ada yang belum lengkap. Oke, duduk dulu. Oke, silakan. Belum rezeki. Nggak boleh, nama harus ini ya. Nama harus benar, salah. Bukan di undangan, mohon maaf atas kesalahan penulisan nama ya. Nama saya Imran Hidayat. Nama Ibu Dokter Anda Agustina Jayanti. Fakultasnya FKIP Umum Sosial. Ini apa tuh kalau ngembe ini ya ngembe fakultasnya akuntansi, Bu. Lagi. Oke, belum lengkap. Ini karena berhubungan dengan nama harus benar ya. Oke, satu orang lagi, oke. 20.000 dari Telkomsel ya. Oke, silakan yang mau bertanya menjawab. Ya Bu Tika ya. Jadi mungkin Nanti dari dibagi ya. Iya. Iya, mungkin ini aja Bu. Tadi kan udah dua nih. Jadi yang mendekati saja Bu, yang mendekati yang iya. dari yang mendekati kira-kira yang finalis 1, finalis 2 tadi. Oke. Oke Bu, yang pertama atau kedua Bu? Betul semua. Cuman kurang sedikit ya. Jadi gimana ini Bu? Ada yang jurusannya apa? Ini tadi benar Bu, dia IKIP Bu. Ini Ya. FKIP katanya. FKIP, IKIP beda ya Ibu ya? Yang betul IKIP. Nah. Iya Bu Tika, mestinya kalau ada hadiahnya 2 dibagi satu-satu ya.
lebih tepat yang itu ya kayaknya. Kurang sedikit ini. Iya. Saya dari dulu zaman saya ada namanya IKIP. Ya. Sekarang menjadi UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Pendidikan Sosial, atau dulu namanya Fakultas Keguruan Sosial FKIPS. Berapa kali saya karena kuliah 5 tahun lebih, berapa kali penggantian, dan jurusannya administrasi perkantoran dan akuntansi. Ya, baik, saya rasa sampai di sini. Kalau ada kekeliruan Ibu dalam pengucapan, saya mohon maaf. Selamat sore. Jangan lupa belajar yang giat, punya inovasi dan kreatif, dan harus menjadi manusia yang mandiri. Jadi sama-sama aku bisa. Iya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya, untuk yang sudah dapat hadiah tadi silakan ke depan dulu. Kita akan foto bersama dengan narasumber kita. Dan tolong nanti dulu, kita kan live streaming ya, itu harus di close dulu saudara-saudara semuanya. Iya, masalahnya arus kalian berjalan itu mengganggu live streaming. Jadi tolong ditahan sebentar dulu. Jadi dipersilakan untuk mahasiswa yang sudah dapat hadiah tadi untuk ke depan, untuk foto bersama dengan narasumber kita. Silakan yang sudah dapat hadiah tadi silakan ke depan. Silakan kembali saya himbau, yang dapat hadiah tadi silakan langsung ke depan. Oke, berapa orang yang dapat hadiah tadi? 4 ya. 4 plus 2 pulsa. Silakan. Ini yang merasa dapat pulsa silakan ke depan dulu. Yang dapat headset dan dapat kabel data juga tadi silakan ke depan. Oke. Siapa lagi tadi? Ini dapat enggak? Oke. Ini yang dapat pulsa ke depan silakan. Nanti kami akan mencocokkan kalau datanya hilang bisa tahu, bisa ada data secara gambar. Oke, silakan Ibu, kita mintakan kesediaannya dulu untuk berfoto bersama anak-anak ini, Bu. Oke, mungkin Ibu juga ikut sebelah sini. Oke, terima kasih untuk yang sudah beruntung ya untuk kesempatan kita seminar ini. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Anda Agustina Jayanti, Magister Manajemen. Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga untuk sudah berbagi informasi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta seminar pada Festival Bazar Wirausaha 2015 ini. Saya sebagai moderator pada acara ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dengan tertib meninggalkan ruangan.